Dahulu sekali, di sebuah desa yang cukup terpencil dan jauh dari perkotaan, hiduplah seorang nenek. Sebut saja namanya Nenek Lasmi. Beliau hidup sebatang kara, tinggal di sebuah gubuk reot di tepi pesawahan yang terhampar luas di penghujung desa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nenek renta ini tidak pernah meminta belas kasih dari tetangga atau warga sekitarnya. Dengan tenaga yang tersisa di usia senjanya, ia kadang mencari kayu bakar, mencari tanaman kangkung liar, atau menjadi seorang buruh cuci untuk mendapatkan uang guna untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup dan makanannya sehari-hari. Namun, dikarenakan faktor usia membuat tenaganya makin lama semakin lemah. Beliau tidak kuat lagi untuk menjadi buruh cuci dan bahkan belakangan sering sakit-sakitan. Namun, walaupun kondisinya demikian, rasa empati atau kepedulian warga sekitar nyaris tak ada. Entah kesalahan apa yang telah diperbuat nenek renta ini, seakan-akan seorang nenek yang sudah sepatutnya dibantu ini seperti tidak terlihat di mata mereka. Jangankan obat-obatan dokter, obat tradisional seperti barang mewah dan bawang putih pun nyaris tak pernah terbeli. Sedangkan asupan makanan dari hari ke hari semakin berkurang. Ditambah usianya yang tidak muda lagi. Hingga akhirnya nenek tua ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesunyian. Meninggal tanpa seorang pun yang menemaninya. Hanya gubuk reot tempat satu-satunya yang setia meneduhi dirinya sampai akhir menutup mata. Dan nyawa meninggalkan raganya yang lemah. Setelah meninggalnya Nenek Lasmi, barulah warga desa tersadar kalau nenek tua yang tinggal di penghujung desa tersebut telah tiada. Dan tentunya bagi kaum muslim fardu kifayah hukumnya untuk mengurus proses penguburan. Dari mulai memandikan, mengafani hingga akhirnya jenazah dikebumikan dengan layak. Namun entah kenapa saat hendak mengafani mayat Nenek Lasmi, kala itu tak satu pun warga yang memiliki kain kafan. Dengan alasan untuk pergi ke kota terlalu jauh, sedangkan hari sudah terlalu sore. Akhirnya Nek Lasmi yang malang ini hanya dibalut kain seadanya saja. Bahkan kain itu tak berwarna putih seperti kain kafan pada umumnya, melainkan bisa dibilang agak hitam. Ya, mayat Nenek Lasmi dikafani dengan kain berwarna hitam. Mereka tak menyadari jika perbuatan mereka salah dan akan menuai masalah di kemudian hari. Setelah prosesi penguburan jenazah Nek Lasmi selesai, semua pelayat pun pulang ke rumah masing-masing, tanpa berpikir macam-macam. Hingga pada suatu tengah malam, di salah satu rumah warga yang tak jauh dari bekas kediaman Nek Lasmi, tepatnya di sumur belakang rumah, sebut saja rumah Bu Utin, terdengar seperti ada suara orang yang sedang mencuci pakaian. Terdengar pula suara senandung dengan nada yang teramat sedih. Nyesel lawan hideng hoyong jadi bodas, nyuci kain hitam ingin jadi putih. Begitulah senandung itu berbunyi. Kalimat itu dinyanyikan berulang-ulang di sumur belakang rumah Bu Utin. Suara nyanyiannya yang menyayat hati itu didengar oleh pemilik rumah dari dalam kamarnya dan membuat Bu Utin terbangun. Sambil membangunkan suaminya, Bu Utin berkata, "Pak, itu seperti ada suara orang lagi nembang di belakang rumah. Bapak dengar nggak? Siapa ya tengah malam begini nembang kayak gitu di belakang rumah kita?" tanya Bu Utin pada suaminya. Suaminya, Pak Usep, memincingkan telinganya. Dan benar, dia pun mendengar suara tersebut. Suara senandung dari belakang rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun mencari sumber suara tengah malam itu. Dan persis di pintu belakang yang menuju sumur, suara itu semakin terdengar jelas, diiringi oleh suara air layaknya orang yang sedang mencuci pakaian. Nyeseh lawan hideng hoyong jadi bodas, nyuci kain hitam ingin jadi putih. Demi menghilangkan rasa penasarannya karena ingin tahu siapa gerangan orang yang bernyanyi tengah malam di sumur mereka,
Akhirnya Pak Usep dan Bu Utin mengintipnya dari sela-sela dinding pintu belakang yang sedikit renggang. Namun apa yang mereka lihat kala itu? Ibu Utin dan Pak Usep melihat sosok seorang nenek dengan rambut putih terurai berantakan. Wajahnya menyeringai seram dan menatap tajam penuh kebencian ke arah mereka berdua. Seakan sosok itu tahu bahwa Pak Usep dan Bu Utin sedang memperhatikannya di balik pintu. Pak Usep dan Bu Utin sangat mengenal persis siapa yang mereka lihat. Ya, itu adalah Nenek Lasmi yang dikuburkan beberapa hari yang lalu. Tanpa pikir panjang, mereka berdua lari, masuk kembali ke dalam kamar dan langsung mengunci dirinya bersembunyi di selimut. Semenjak kejadian itu, gemparlah di desa mereka kalau arwah Nenek Lasmi gentayangan dan selalu mengganggu warga sekitar. Hampir setiap malam, di setiap sumur dan kamar mandi warga tak luput didatangi oleh arwah nenek itu sambil bersenandung dengan wajah yang menyeramkan. Mungkin arwah nenek itu tak tenang karena merasa diperlakukan tidak baik dengan dikuburkan menggunakan kain kafan berwarna hitam. Hampir 40 malam lamanya, arwah Nenek Lasmi datang meneror warga sekitar desa dengan nyanyian menyayat hatinya yang memilukan. Seakan-akan meminta agar kain kafan yang membalut dirinya itu digantikan dengan yang semestinya. Bahkan gangguan itu sampai terdengar keluar desa. Juga warga sekitar yang agak jauh dan tidak tahu menahu mengenai hal ini pun ikut terkena imbasnya. Karena selama 40 hari bisa dikatakan hampir semua rumah warga didatangi. Walaupun jauh dari kediaman Nek Lasmi, saking gemparnya sampai ada beberapa warga yang terpaksa mengungsi ke rumah saudara mereka di luar desa. Karena saking takutnya didatangi arwah Nek Lasmi. Hal ini akhirnya terdengar sampai ke telinga seorang pemuda alim yang baru saja keluar dari pondok pesantren. Secara kebetulan, ia mendengar cerita perihal teror mengenai arwah Nek Lasmi dari obrolan orang-orang di kedai kopi. Singkat cerita, dengan inisiatif si pemuda alim itu dan beberapa santri yang membantunya, mereka mendatangi kampung tersebut untuk mencari kebenaran cerita tersebut. Sekaligus meminta izin kepada warga setempat untuk membongkar kembali makam Nek Lasmi yang telah meresahkan itu, dengan tujuan menggantikan kain kafannya dan menguburkan ulang jenazahnya dengan layak. Akhirnya, pada suatu hari, tepat di kuburan Nek Lasmi, mereka memanjatkan doa yang dipimpin pemuda santri itu, serta dibantu oleh beberapa warga yang ikut membongkar kuburan Nek Lasmi. Mereka mendapati jenazah Nek Lasmi yang masih utuh seakan seperti sedang tertidur lelap dengan kain hitamnya itu. Lalu dengan tanpa adanya kendala, kain hitam yang membalut jenazah Nek Lasmi tersebut digantikan dengan kain kafan baru yang berwarna putih, bersih seperti halnya jenazah yang baru akan dikebumikan. Dengan diiringi doa yang dipanjatkan bersama oleh para santri dan warga yang hadir, tempat peristirahatan nenek itu pun kemudian dirapikan kembali seperti semula. Begitulah kisah ini berakhir dan semenjak itu tak ada lagi terdengar gangguan atau penampakan dari nenek malang tersebut.